Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wadi Nabila Janjan dengan NIM 2024-93010, mahasiswa semester 4 di PSDKU Unpati Arum. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait 5 soal berikut. Untuk nomor 1, berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan dalam pembelajaran IPS di SD Inpres 4 Lobo, masalah utama yang saya temukan yaitu kurangnya kerjasama siswa dalam kegiatan diskusi kelompok. Nah, dalam pelaksanaannya masih terdapat siswa yang cenderung mengandalkan teman sekelompoknya untuk menyelesaikan tugas. Nah, siswa yang lebih aktif ini biasanya mengerjakan sebagian besar tugas, sedangkan siswa yang lain hanya menunggu, mengikuti jawaban teman, atau kurang memberikan pendapat. Nah, faktor yang menyebabkan masalah ini antara lain yaitu pembagian tugas yang belum jelas, kurangnya rasa tanggung jawab pada diri siswa, adanya perbedaan kemampuan antara siswa, serta kebiasaan beberapa siswa yang memang terbiasa bergantung kepada teman yang lebih mampu. Nah, dampak dari masalah tersebut adalah keterlibatan siswa dalam pembelajaran itu tidak merata. Nah, siswa yang aktif ini bisa lebih berkembang dalam kemampuan berpikir dan berkomunikasi, sedangkan siswa yang pasif kurang memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Nah, kondisi ini juga menyebabkan tujuan pembelajaran IPS yang berkaitan dengan kemampuan bekerja sama, berkomunikasi, menghargai pendapat, dan bertanggung jawab itu belum tercapai secara optimal. Nomor 2, pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk mengatasi masalah pada nomor 1 yaitu pendekatan pembelajaran kooperatif yang berpusat pada siswa atau student-centered learning. Nah, pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek yang aktif dalam proses pembelajaran melalui kegiatan bekerja sama, berdiskusi, bertukar pendapat, dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Pendekatan tersebut sesuai dengan karakteristik pembelajaran IPS karena IPS tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi juga mengembangkan kemampuan sosial seperti komunikasi, kerjasama, tanggung jawab, toleransi, dan kemampuan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari siswa tersebut. Nomor 3, model pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu cooperative learning tipe Number Heads Together atau NHT. Nah, model ini dipilih karena mendorong setiap anggota kelompok untuk memahami materi dan bertanggung jawab terhadap hasil diskusi mereka. Nah, siswa tidak hanya dapat mengandalkan satu orang karena guru dapat memanggil nomor anggota kelompok secara acak untuk menyampaikan jawaban. Langsung kita masuk ke langkah-langkah penerapan NHT ini. Yang pertama yaitu pembentukan kelompok. Jadi guru membagi siswa dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4-5 orang dengan kemampuan yang beragam. Nah, setiap anggota kelompok ini diberikan nomor, misalkan nomor 1-5. Selanjutnya, langkah kedua yaitu penyampaian pertanyaan atau masalah. Guru memberikan materi atau permasalahan IPS yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, guru memberikan permasalahan mengenai keberagaman budaya di lingkungan masyarakat. Langkah yang ketiga yaitu berpikir dan berdiskusi. Nah, setiap anggota kelompok ini mendiskusi pertanyaan yang diberikan oleh guru. Nah, dan guru ini meminta anggota untuk menyampaikan pendapat dan kontribusi dalam menemukan jawaban. Langkah keempat yaitu memastikan semua anggota memahami jawaban. Nah, setelah berdiskusi, anggota kelompok saling memastikan bahwa semua anggota memahami hasil diskusi. Pada tahap ini, siswa tidak diperbolehkan hanya bergantung kepada satu sama lain anggota. Langkah kelima yaitu pemanggilan nomor. Guru memanggil salah satu nomor secara acak. Siswa yang memiliki nomor tersebut harus menyampaikan hasil diskusi dari kelompok mereka di depan kelas. Yang langkah terakhir yaitu tangkapan dan penguatan. Jadi kelompok lain diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Selain itu, guru juga memberikan penguatan, meluruskan jawaban yang kurang tepat, dan menyimpulkan materi tersebut.
Nah, model NHT dapat mengatasi masalah yang ditemukan karena setiap siswa mempunyai tanggung jawab untuk memahami hasil diskusi pada setiap kelompok mereka masing-masing. Kita masuk ke nomor 4, yaitu strategi yang dapat digunakan kita sebagai guru adalah membagi tanggung jawab secara individual dalam kelompok dan menggunakan pertanyaan pemantik yang mendorong siswa untuk berpikir kritis. Nah, untuk langkah pertama yang dapat dilakukan yaitu memberikan peran yang berbeda kepada setiap anggota kelompok, seperti ada ketua, pencatat, pembicara, penjaga waktu, dan pencari informasi. Nah, peran tersebut dapat diganti pada kegiatan berikutnya agar setiap siswa memperoleh pengalaman yang sama. Langkah kedua yaitu guru dapat memberikan pertanyaan yang tidak hanya menuntut siswa untuk menghafal materi, tetapi juga meminta mereka untuk menjelaskan alasan, membandingkan, dan memberikan contoh serta menyelesaikan masalah. Nah, misalnya dalam materi keberagaman budaya, guru dapat bertanya, mengapa kita harus menghargai perbedaan budaya yang ada di lingkungan sekitar? Oke, langkah ketiga yaitu guru dapat memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk menyampaikan pendapat mereka secara bergantian. Guru juga perlu memberikan apresiasi kepada siswa yang mampu bertanya, menjawab, maupun memberikan pendapat mereka. Langkah keempat, yaitu langkah terakhir, guru perlu memberikan pengawasan selama diskusi berlangsung. Guru dapat berkeliling dari satu kelompok ke kelompok yang lainnya untuk memastikan bahwa semua anggota terlibat dan tidak ada siswa yang hanya mengandalkan temannya. Oke teman-teman, kita masuk ke nomor 5, yaitu pembahasan yang terakhir. Bentuk evaluasi yang tepat adalah evaluasi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, evaluasi ini tidak hanya dilakukan melalui tes tertulis, tetapi juga melalui observasi selama pembelajaran, diskusi, dan penilaian terhadap hasil kerja kelompok maupun kontribusi individu. Pada aspek pengetahuan, guru dapat memberikan tes tertulis berupa pilihan ganda, isian, atau soal uraian untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi IPS. Pada aspek keterampilan, guru dapat menilai kemampuan siswa dalam berdiskusi, menyampaikan pendapat, mempresentasikan hasil diskusi, serta menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Sementara itu, untuk aspek sikap, guru dapat menggunakan lembar observasi untuk menilai kerjasama, tanggung jawab, keaktifan, toleransi, dan kemampuan menghargai pendapat teman. Solusi utama terhadap masalah tersebut adalah kita menerapkan pembelajaran kooperatif yang memberikan tanggung jawab individu sekaligus tanggung jawab kelompok. Nah, kita tadi dapat menggunakan model NHT agar setiap siswa memiliki kesempatan dan kewajiban untuk memahami materi. Selain itu, guru juga perlu memberikan pembagian tugas yang jelas, membentuk kelompok secara heterogen, memberikan pertanyaan yang menarik dan kontekstual. Baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya terkait 5 soal yang diberikan. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan, dan apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.